Grand Pangandaran adalah kawasan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang terkenal dengan wisata pantai dan wisata alamnya. Menjadi primadona di kalangan wisata lokal maupun wisata internasional. Potensi apa yang dimiliki Grand Pangandaran untuk berbisnis? Mari kita dengarkan pendapat dari salah satu investor kami yang bergerak di bidang perhotelan selama 45 tahun, yaitu Bapak Sudarmono. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah pengusaha sukses, entrepreneur, dan salah satu bidang usaha yang dijalani adalah perhotelan. Eksistensi dan pengalaman beliau sudah tidak diragukan lagi. 45 tahun beliau ada di bidang usaha ini. Selamat datang Pak Sudarmono. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di tengah kesibukan, mau sharing, berdiskusi ya Pak ya, terima kasih. Dan saya yakin perbincangan siang ini akan menginspirasi banyak orang. Baik, langsung ke poin yang pertama Pak. Ini menarik sekali untuk dibahas. Pak Sudarmono sudah mempunyai beberapa hotel di kota pariwisata. Borobudur, Bali, Jogja, Pangandaran, dan Magelang. Poin yang ingin saya tanyakan Pak, kenapa Bapak tertarik membangun hotel di Pangandaran? Apa yang menjadi dorongan Bapak? Potensi apa yang Bapak lihat di Pangandaran? Silakan Pak, bisa sharing ke kami Pak. Ya, terima kasih Pak Buas. Jadi saya sebenarnya background-nya itu di bangunan, jadi kontraktor. Tetapi karena melihat situasi dunia masa depan, apakah seluruh internasional, apakah seluruh Indonesia, bahwa potensi pariwisata itu akan menjadi unggulan khususnya di tempat Indonesia. Karena Indonesia itu adalah ya negara berpulau, kepulauannya hampir puluhan ribu. Di sisi lain kebanggaan kita sudah tidak seperti minyak. Katakan batu bara sudah nggak bisa diunggulkan lagi. Unggulnya adalah dunia pariwisata. Pariwisata kita adalah objeknya, view-nya semuanya di mana-mana itu serba bagus. Tinggal siapa yang mau mengemas. Selama ini yang ngemas nggak ada, yang mengelola nggak ada, yang mengembangkan nggak ada. Nah, dari situlah saya beranjak menjadi berubah jadi kontraktor, merangkap juga sebagai perhotelan. Dan sekarang mungkin fokusnya adalah hampir 90% sudah menuju kepada perhotelan. Nah, hotel yang sudah kami bangun memang sejak awal tahun 88 itu ya Hotel Puri Asri, itu sudah kamarnya 168 bintang 5, itu ada di Magelang. Kemudian ada The Nalaya Hotel, itu ada di Borobudur. Kemudian di Kaliurang juga ada, di Jogja ada The Victoria Hotel. Kemudian ada lagi sekarang yang sedang kita selesaikan itu ada di Ubud, Bali. Kemudian di Pangandaran ada The Arnawa Hotel, itu ada 70 kamar. Nah, kalau tadi Pak Buas menanyakan kaitannya dengan perhotelan yang di Pangandaran, memang dari hotel yang kita kelola, ada yang tinggi, ada yang nanggung, ada yang agak sedikit kurang, macam-macam. Kalau dikatakan ranking yang paling bagus buat kami saat ini adalah Pangandaran tetap nomor 1 dari seluruh hotel yang kami kelola ini. Wow, Pangandaran nomor ya, 1 nomor Pak? 1. Oke. Jadi kalau Pangandaran sejarahnya adalah saya beli hotel itu dulunya hotel bekas tahun 2000 persis. Kemudian itu namanya The Puri, bukan pakai The, Puri Indah Beach, 20 kamar. Saya pelihara sampai 14 tahun, tidak ada sesuatu pun yang nonjol dan naik. Ya begitu-begitu saja, nggak ada sesuatu yang membuat satu kebanggaan. Begitu saya mendengar Pangandaran itu akan merdeka sendiri menjadi Kabupaten Pangandaran. Dari tadinya Kecamatan Pangandaran menjadi Kabupaten Pangandaran. Begitu saya dapat bocoran sudah 90% itu tinggal putusan adalah di tangan Pak Menteri Pendagri, kemudian sudah langsungnya mestinya ke Presiden. Lah, dari situlah saya mulai beranjak. Sudah, ini hotel nggak layak dijual seperti macam begini. Kita harus merubah pangsa pasarnya. Kita ratakan, belilah tanah kanan kiri. Tanah kanan kiri tahun 14 itu saya beli yang sebelah kanan itu sudah 3 juta.
3 juta Pak, Ya, per meter. Per meter tuh 3 juta. 1.000 lebih itu saya beli 3 juta per meter. Kemudian yang sisi kirinya itu hampir 4 juta lebih. Berbeda. Diratakan, dibangun ulang. Oh ya, diratakan. Sudah nggak ada yang berdiri. Nggak ada berdiri. Bahkan sampai pohon itu pun juga nggak ada. Semuanya sudah rata semua. Kemudian kita kebut 1 tahun selesai. Di dalam 1 tahun selesai itu kamarnya adalah polanya saya membangun The Arnawa itu sama model gaya seperti di Bali. Di mana kolam renang ada di tengah, tempat rekreasinya anak-anak ada di tengah, kemudian ada restorannya juga di tengah, sehingga hotel itu keliling semuanya itu ada di pinggir kolam renang. Jadi semuanya beradab kolam renang dan berhadapan dengan restoran. Sehingga tamu itu tidur, kemudian keluar di teras, itu akan merasakan, waduh, inilah Bali, kesannya seperti itu. Begitu pula yang saya bangun itu adalah 60% adalah bangunan, 40% itu hijau. Sehingga saya mencari tanaman itu, tadinya yang sudah rata, ya tanamannya ya saya mencari yang sudah tinggi. Misalkan beli pohon kelapa itu 4 meter dengan harga sekian. Kemudian kita tanam, kita besarkan lagi, kita pelihara sehingga dia hidup. Nah sekarang kalau orang melihat, loh kok kelapa kok muncul cepat sekali ya, karena belinya yang tinggi. Dari tahun 14 begitu hotel itu jadi, maka langsung harga rate penjualannya juga berubah sesuai dengan hotel yang kita terapkan bintang 3. Dari bintang 3 itu dulu kita jual nggak sampai 200, kita 150 sampai 175 ribu per malam. Sekarang sudah berubah menjadi 600 dan 800 ribu. Ternyata tamu yang masuk juga ada tamu yang lama dulu, itu masuk dia juga nggak nawar karena situasinya sudah berubah. Dari situ kami semakin yakin, oh ternyata sekarang pangsa level Pangandaran itu sudah mulai naik sejak tahun 14. Nah, dari situlah yang paling kami perhatikan bahwa pelaku pariwisata, pelaku tamu yang masuk ke hotel, restoran dan sebagainya di Pangandaran itu levelnya sudah naik. Contohnya adalah mobil. Kalau dulu tahun sebelum 14 itu kan cuma Avanza, Inno, ya Kijang lah, Innova saja belum kelihatan. Sekarang sudah berubah. Mercy, BMW, Range Rover, Imbi, terus kemudian kalau levelnya yang masuk adalah Reuni, itu kan kelasnya juga kelas yang menengah ke atas, bahkan dari bintang 4 pun juga ada yang masuk. Dari level pemerintahan pun juga yang level-level tingkat gubernur dan sebagainya semuanya masuk. Nah, ini di bawah pimpinan ya Pak Jiji sekarang ini yang baru. Nah, dengan ternyata setelah merdeka, pemerintah daerah pun ternyata memacu. Selama 14 sampai hari ini tuh semua objek wisata yang tadinya hanya tidur, tidak dimunculkan, sekarang dikemas. Jadilah sekarang Pangandaran tuh punya objek wisata saya kira hampir 30 itu. Semuanya mulai dihidupkan oleh pemerintah. Jadi orang datang itu bisa melihat ke sana, bisa melihat ke sini. Katakan kalau mau stay seminggu, itu mungkin ya belum selesai. Tapi itulah pancingan. Kolam namanya hotel itu yang di pantai itu biasanya menariknya adalah ya menikmati pantainya, menikmati hotelnya, dan menikmati objek-objek yang lain. Semakin orang betah, semakin perputaran uangnya juga semakin tinggi di situ ya Pak ya. Oke, baik. Kalau boleh saya simpulkan dari diskusi tadi Pak, kenapa Bapak tertarik berinvestasi atau membuka hotel di Pangandaran adalah satu, optimis dengan pemecahan Pangandaran menjadi kabupaten baru, kota pariwisata yang baru ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, segmen market yang datang ke Pangandaran juga sekarang sudah berubah. Yang dulunya mungkin menengah ke bawah, sekarang akhirnya menengah ke atas. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan okupansi atau hunian tingkat Hotel Arnawa juga oke ya Pak ya. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan buat kalian yang ingin mengetahui tentang investasi properti di kawasan Grand Pangandaran, jangan lupa tinggalkan komen di video ini. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe video ini untuk mendapatkan video-video updatean terbaru dari Grand Pangandaran. Your Smart Future Investment. Sampai jumpa.